Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo berencana menjalankan program makan siang gratis dalam pemerintahan yang mendatang. Selain bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, program ini juga menghidupkan perekonomian dari kalangan kelas menengah dan berbagai jenis UMKM yang menopang program makan siang gratis akan mendorong laju kelas menengah yang merupakan motor dari perubahan sebuah negara. Lalu seperti apa gambaran pemerintahan Prabowo ke depan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat pemerintahan dan pertahanan yang juga alumni Lemhanas 2018, Anton Permana sudah bergabung sama kami di studio. Kemudian ada pakar ekonomi Derajat Wibowo dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2004 hingga 2009, Pak Adiaksa. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita pertama ke Pak Adiaksa terlebih dahulu. Pak Adiaksa, kita tahu bagaimana sih sebetulnya proses untuk pembentukan sebuah program ya di dalam sebuah kementerian dan juga di dalam lingkup istana itu seperti apa sih, Pak? Saya terima kasih ya kesempatannya. Saya jadi menteri itu tahun 2004 kan. Ya. Prosesnya itu kan gini. Prosesnya itu sangat cepat. Saya nanti di lain waktu akan saya ceritakan. Tapi begini, yang saya harapkan, yang kita harapkan di kabinet Pak Prabowo ini akan datang ini itu betul-betul orang-orang yang dia akan kabinet, orang-orang yang betul-betul tepat pada bidangnya. Karena gini, karena sistem yang kita anut sekarang ini kan, ya gini, pola rekrutmen sistem kepemimpinan nasional kita saat reformasi adalah sistem kepartaian. Orang mendapatkan kekuasaan melalui atas vertikal hanya karena faktor kedekatan. Nah, saya tahu betul Pak Prabowo, saya pernah mendampingi beliau ya, ketika beliau fight di 2014 ya, di 2019 saya masuk dalam tim beliau gitu. Itu ada beberapa kata-kata Pak Prabowo yang selalu beliau ulang-ulang. Kemudian ini terasa. Itu pertama, beliau pengen ambil orang-orang yang integritas sama kapabilitasnya paling tidak sama. Berapa kali beliau mengatakan, bahkan berdua pernah bicara sama saya 2019, integritas kapabilitasnya harus sama gitu ya. Dan saya harapkan Pak Prabowo itu memilih orang bukan karena lemparan-lemparan dari partai politik semata-mata, tapi harus betul-betul orang yang the right man or the right place. Kalau dia mampu itu, maka ini bisa dimanage seluruhnya. Contoh misalnya program beliau kan satu, selalu anti korupsi. Yang kedua, kesejahteraan rakyat. Beliau selalu bilang rakyat. Makanya kalau program makan siang ini, gratis ini program bagus dari Pak. Karena kita lihat di Jakarta saja, Pak IPJ, Pak pejabat gubernur tuh pernah melihat ada makan siang. Pernah lihat nggak tuh di medsos kan? Yang dia tidak mau makan karena makanan ini disimpan buat neneknya. Artinya masih banyak, jangan jauh-jauh. Di Jakarta aja masih banyak orang tidak bisa makan. Boleh itu, jadi bagus, program ini bagus ya. Cuman jangan nanti sentralisasi. Harus dilihat itu bisa siapa yang menyiapkan makanannya. Kalau mesti dibagi gitu. Dan ini orang yang akan menangani ini betul-betul dia peduli dan tidak akan korupsi lagi uang makan ini. Baik. Begitu. Jadi saya yakin Pak Prabowo mudah-mudahan memilih orang yang tepat gitu. Dan kabinet beliau ini jangan ada orang yang bermasalah hukum di masalah sebelumnya. Baik, kita ke Bang Anton. Bang Anton, ini kan salah satu program dari Pak Prabowo Gibran ini adalah makan siang gratis. Dan program ini dikatakan dapat membuat ekonomi kelas menengah ini berjalan. Kalau selama ini kan atas dan bawah. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, ketika Pak Prabowo menggulirkan program makanan gratis ini, tiba-tiba saya ingat buku beliau tentang Indonesian Paradox. Nah, kita bisa membaca konsepsi dalam bernegara yang ada dalam benak Prabowo adalah output itu adalah tentu kesejahteraan masyarakat, rakyat. Nah, saya di sini membaca, Pak Prabowo ini sebenarnya sudah membaca apa sih yang paling fundamental dari rakyat kita ini. Itu adalah masalah kemiskinan. Nah, artinya saya melihat di sini Pak Prabowo mulai bergeser. Kalau fokus pemerintahan sebelumnya adalah pada infrastruktur, pada yang dinikmati oleh para elit dan oligarki, ada keberanian Pak Prabowo mulai menggesernya ke tengah. Karena ketika program makanan gratis, bayangin ratusan triliun, ya duit ini disebar ke masyarakat. Nah, ini akan mengalir uang yang di tengah masyarakat, tentu akan melahirkan pertumbuhan ekonomi. Akan kalau dalam sistem SDGs itu Sustainable Development Goals itu akan melahirkan pro-job, pro-poor, pro-green. Akan melahirkan pekerjaan, akan menuntaskan kemiskinan. Nah, saya melihat ini seperti sepakat dengan Bang Adiaksa, ini program yang bagus, tapi kan biasanya kita kan implementasi ini Bang. Implementasi nanti seperti apa? Jangan kita sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah, tiba-tiba supply-nya nanti dikuasai oleh para oligark lagi. Nah, bagaimana implementasi strateginya ini yang kita tunggu dari seorang. Jangan seperti bansos waktu COVID. Itu kan siapa yang menguasai supply-nya? Itu ngeri itu. Itu soal nanti kita bahas ke segmen berikutnya. Kita menuju ke Mas Derajat terlebih dahulu. Mas Derajat, kalau tadi kita tangkap dari Mas Anton kan menyampaikan bahwa kalau di era Pak Jokowi fokus utamanya adalah soal pembangunan infrastruktur. Tapi kalau di Pak Prabowo nanti fokusnya itu adalah soal pengembangan SDM-nya ya. Nah, ini seberapa besar akan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional?
Masih di Ya, terima kasih iya. Mbak Gita, Oke. Mas Aditya, Bang Adiaksa, Mas Anton. Sangat besar pengaruhnya, apalagi sekarang kan kita mendapatkan data baru ya bahwa kelas menengah kita sedang turun, kemudian juga ada beberapa permasalahan di dalam pertumbuhan kita. Nah, kita semua tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu yang paling besar peranannya adalah kelas menengah. Nah, dan kelas bawah. Jadi kalau orang kaya dikasih tambahan sedikit, dikasih tambahan katakanlah 10, itu efeknya nggak terlalu besar. Tapi kalau orang di kelas bawah dikasih tambahan 10, efeknya besar. Ya, jadi Pak Prabowo memang akan banyak fokus ke ekonomi rakyat dari dulu beliau selalu mengatakan itu ya. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Ketika pertama kali kami berkampanye tentang ini, kita sempat ditertawai. Ingat nggak banyak ledekan tentang makan gratis ini kan? Tapi kemudian kami jelaskan bahwa ini yang akan menikmati adalah ibu-ibu catering di sekitarnya, kemudian peternak di sekitar dan sebagainya. Mereka yang akan memperoleh akan yang membangun multiplier effect-nya itu mereka ya. Kemudian juga ada program yang belum banyak dibahas ya. Kita sekarang ini mengalami disrupsi baik digital maupun artificial intelligence. Itu membuat sesuatu proses yang dalam ekonomi pembangunan dikenal sebagai perubahan struktural. Nah, dalam perubahan struktural ini faktor tenaga kerja itu penting. Kalau tenaga kerja kita, pemuda-pemuda kita, rakyat kita tidak siap dengan perubahan struktural, nanti kelas menengahnya akan turun, bukan hanya jumlahnya, tapi pendapatannya juga akan turun. Nah, karena itu salah satu program yang krusial yang kita belum banyak promosikan, tapi saya rasa sudah saatnya, itu adalah pendidikan vokasional, ya, pelatihan pendidikan vokasional. Itu keahlian-keahlian yang langsung dirasakan di lapangan pekerjaan ya, mulai dari apakah itu masak, apakah itu keahlian terkait IT, intinya keahlian-keahlian yang membuat tenaga kerja kita itu siap pakai. Karena kalau tidak mereka akan kedodoran ya. Jadi keahlian-keahlian vokasional itu nanti ada di bidang industri, ada di bidang manufacturing tentu saja, ada di bidang jasa, dan juga keahlian-keahlian di bidang yang nggak terpikirkan sebelumnya, seperti yang saya lakukan ya. Di background saya itu ada bibit-bibit tanaman untuk kehutanan ya. Itu ada keahlian baru yang kita bangun, itu adalah auditor untuk kelestarian. Jadi dengan perubahan struktural dan juga transformasi yang dicanangkan Pak Prabowo, itu akan butuh banyak sekali keahlian-keahlian baru yang akan menjadi peluang bagi kelas menengah kita. Nah, jadi memang Pak Prabowo akan memberikan fokus ke sana, tapi jangan ditafsirkan kemudian infrastruktur nggak akan kita bangun atau kita anaktirikan, nggak. Karena investasi bidang infrastruktur itu tergolong ke dalam apa yang disebut investasi fundamental. Investasi fundamental itu ada di 4 tempat ya. Pertama adalah pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian infrastruktur, dan kemudian kelembagaan. Ya, jadi investasi di bidang infrastruktur ini nggak bisa kita tinggalkan, tetap akan dijalankan oleh Pak Prabowo. Termasuk tadi ditanyakan soal fokus, salah satu fokus lainnya adalah produksi pertanian ya, melalui food estate, dan juga arahnya adalah supaya kita bisa mencapai swasembada energi maupun pangan. Tentu ini membutuhkan dana yang besar, makanya kita siapkan transformasi di bidang pendapatan negara supaya pajak-pajak yang selama ini nggak terkumpulkan, pajak-pajak yang seharusnya dibayar tapi nggak dibayar, potensi-potensi yang tersembunyi supaya bisa digali, itu akan kita lakukan. Dan insya Allah saya sebagai ekonom, saya bisa katakan bahwa yang kami siapkan itu bukan pajak-pajak yang membebani, memberi tambahan beban kepada rakyat. Yang kami siapkan adalah kami menggali yang selama ini itu nggak tergali ya.
Pajak kita itu stuck di 10%. Saya sering mengatakan ada semacam kutukan 10% untuk rasio pajak kita. Nah, kami ingin menaikkan itu. Karena kenaikan 1% dari tax ratio itu nilainya minimal sudah 210 triliun. baik. Ya. Jadi kita akan gali, sudah kita identifikasikan dan kita akan gali itu. Baik, fokus di kelas menengah, pertumbuhan ekonomi di kelas menengah dan juga fokus di pendidikan berbasis keahlian. Kita akan melihat implementasinya seperti apa. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa, kita langsung menuju ke Bang Adi Aksa. Tadi kan Mas Derajat mengatakan mengenai perubahan struktur. Nah, Anda sepakat dengan itu? Sepakat, Mas Derajat ini ya saya harapkan beliau ini bisa jadi salah satu menterinya lah ya. Karena dia pakar udah lama ya di bidang ekonomi dan saya kenal Mas Derajat ya. Dia juga manggil saya abang. Cuma begini Mas Derajat, perubahan struktur itu menurut saya ya nggak bisa kita lakukan optimal tanpa perubahan kultur. Ya, perubahan struktur tanpa perubahan kultur sama juga kita memasukkan jari kita, memasukkan kapur putih itu kapur tulis, kita masukin di tinta biru kan, kita angkat dia biru, oh biru udah, kultur struktur, begitu dibuka potek hasil tinta putih. Kenapa? Karena kultur nggak berubah. Bagaimana supaya ada perubahan kultur? Saya mengharapkan Pak Prabowo memilih menteri bukan karena mengakomodasi mata-mata partai. Tidak mendengar inner circle dia sehingga kabinet menjadi banyak orang. Tapi tidak efektif. Saya mengharapkan beliau sebagai mantan 08 tuh Kopassus, pakai teori Kopassus, sedikit efektif. Ya kan? Lebih baik pulang lama daripada gagal dalam tugas. Sedikit efektif. Ya. Itu yang saya jadi kalau besar-besar nggak efektif buat apa? Jadi supaya ada perubahan kultur harus ada reward dan punishment. Ya seperti yang beliau mengatakan tadi, pemberantasan korupsi kita insya Allah wait and see. Saya percaya ada menteri yang korupsi, ada dia yang korupsi, sikat habis. Jangan lihat dia, jangan nepotisme anak siapa apa, sikat selesai. Saya pernah menteri 5 tahun Mas. Baik. Boleh cek track record saya di kantor. Jadi artinya saya ingin Pak Prabowo itu, saya mendampingi beliau beberapa kali, 2014, 2019, 2024 saya juga masuk TKN di Jakarta ya. Tapi saya harapkan menteri-menteri yang dipilih ini bukan karena dikasih oleh partai, tapi pemberantasan korupsi yang utama. Dan beliau ini kan almarhum bapak beliau kan tokoh ekonomi kan. Betul. Mudah-mudahan kesejahteraan rakyat menjadi utama. Dan makan siang itu adalah produk yang paling bagus, tapi harus di tangan orang yang amanah. Dan terbagi betul sehingga ekonomi kelas menengah ini jalan. Reward dan punishment itu tadi. Kita menuju ke Mas Anton. Mas Anton, kalau kita tahu ini kan kita sempat dengar istilah transisi pemerintahan ya. Kita tahu Pak Jokowi ini kan mendirikan IKN. Nah, apakah IKN juga akan menjadi fokus perhatian dari Pak Prabowo di pemerintahan mendatang? Nah, ini pertanyaan menarik. Karena apa? Kalau terkait program makan gizi, tentu kita berbicara tentang politik anggaran. Karena sebelumnya kita lihat IKN butuh sekian ratus triliun lagi yang akan dibutuhkan. Nah, kalau saya lihat dari gestur Pak Prabowo tidak hanya makan gizi, dia juga konsen dalam diplomasi pertahanan. Betul. Saya selalu bilang ini pertahanan keamanan kita kalau tidak kuat, kita gimana akan mensejahterakan masyarakat. Nah, sedangkan kita tahu rasio pertahanan kita belum 1% dari PDB kita, yang seharusnya 2%. Nah, ini perlu strategi politik anggaran yang bagaimana, ini jadi pertanyaan kita. Belum lagi tentang utang kita yang hampir 1.000 triliun yang harus dibayar. Nah, saya lihat Enggak 1.000 dong, 1.000 triliun. 1.000 triliun lebih. Lebih Ya. Nah, ini yang cicilan dengan bunga ya Bang. Yang sekarang ya, kira seluruhnya. Hitungnya 20.000 triliun. Ya. Nah, ini kan perlu strategi politik anggaran yang harus, karena Pak Prabowo dengan jelas tegas menegaskan akan ada pertumbuhan 8% loh. Ya. Nah, berarti diharapkan 2 atau 3% dari program makanan bergizi karena ada distribusinya program anggaran di masyarakat. Tapi IKN itu akan jadi fokus juga ini akan menjadi menggelitik. Makanya ada 3 patron. Kita lihat bagaimana nih seorang Prabowo nanti ke depan akan masih dibayang-bayangi oleh pengaruh pemerintahan sebelumnya. Kita akan dilihat dari politik anggarannya dalam skala prioritaskan program-program ke depan. Potensinya besar atau kecil? Saya agak pesimis. Baik. Pesimis? Enggak, kalau saya yakin. Pak Prabowo, dia punya visi yang sendiri, saya optimis. Nah, kalau untuk apanya Bang? Untuk masalah makanan bergizi saya optimis. Untuk IKN ini kita bahas IKN dulu. Tadi kan makan siang. Kalau IKN, saya optimis karena itu sudah jalan. Kalau enggak sayang juga, Ton. Kalau tadi saya kira ini Pak skala Prabowo prioritas Bang, skala prioritas. Ini yang menariknya di situ bagaimana dia mau politik anggarannya. Tentu dia harus mencari sumber pendapatan. Sedangkan postur anggaran kita tahu bagaimana sekarang ini. Itulah tugas Pak Prabowo. Kasihan beliau berat sekali pada saat sekarang ini. Makanya harus dibantu sama menteri-menteri yang tidak bermasalah, jangan cari-cari masalah. Ini yang saya tanyakan adalah gini, politik anggaran seperti apa? Bisa dijabarkan biar pemirsa ini paham tentang politik anggaran tadi, Bang Anton? Politik anggaran itu sederhana aja Pak.
saya selalu teringat zaman Pak SBY itu bagus dengan konsep SDGs tadi Bang, Sustainable Development Goals. Politik anggaran ataupun investasi itu tidak boleh lepas dari 4 hal. Pertama projo, ya, propur, progrowth dan progreen. Dia bisa politik anggaran itu yang bisa menuntaskan kemiskinan, ya, melahirkan pekerjaan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah sekarang kita infrastruktur kita besar, pertumbuhan ekonomi kita berapa? Kita banyak bangun semen, besi, tapi ternyata karakteristik kita hampir bangkrut. Semen kita ternyata hampir bangkrut. Berarti apa yang salah di sini? Baik. Nah saya harap ketika Pak Prabowo sudah menisbatkan programnya kepada makanan gratis, ini jangan lari kemana-mana lagi. Karena itu kultural betul, tapi juga ada leadership dan keteladanan seorang pemimpin. Jangan sempat pemimpinnya atau presiden cawe-cawe lagi dengan hal yang lain. Ini konsistensi dan komitmen itu kita harapkan dari Pak seorang Prabowo Prabowo. soalnya kita percaya lah. Itu kita harapkan dari Apalagi seorang kalau orang Prabowo. kayak Mas Derajat ini masuk jadi menterinya. Kita doakan dari menteri. Pak Kita Derajat, menuju ya. ke Mas Derajat dulu. Mas Derajat, kalau tadi ya ada beberapa agenda fokusnya salah satu dari soal makan bergizi. Nah, tapi untuk IKN ini bagaimana? Apakah postur anggaran di pemerintahan mendatang ini mencukupi untuk untuk mencakup semua hal itu atau gimana? Pak Prabowo di beberapa kesempatan mengatakan komited untuk melanjutkan IKN, dan IKN ini kan memang sebuah konsep kota baru, kota yang smart, kota yang green, ada banyak inovasi baru di situ ya. Bahwa sekarang masih agak tertatih-tatih ya karena memang baru mulai dan tentu ada masalah anggaran juga. Tapi yang jelas sih beliau akan mengalokasikan anggaran, berapa besarnya tentu tergantung berapa besar ruang fiskal yang tersedia. Tapi jangan lupa di daerah IKN itu ada yang memang akan dibiayai oleh pemerintah, ada daerah yang akan dibiayai oleh swasta. Nah, kunci pembangunan kota itu di lalu lintas orang. Nah, jadi kita sudah siapkan beberapa arah baru untuk IKN ya. Tetap akan dijalankan, tapi tentu semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. Baik, Mas Derajat, ini kan yang menarik tadi Bang Adi Aksa berbicara soal perubahan struktur harus didukung dengan perubahan kultur. Kemudian Bang Anton berbicara soal politik anggaran. Anda melihatnya seperti apa? Mas Derajat? Mas Derajat sudah? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Mas Derajat. Coba Mas Derajat, Oke. silakan. Tadi dengar pertanyaan saya dengan jelas? Halo? Ya, Mas Derajat. Dengar. Baik. Tadi kan, ya silakan. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Bang Adi Aksa. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Bang Adi Aksa ya. Jadi persoalan utama kita memang di masalah kultur. Maksudnya kultur bukan kultur dalam arti budaya masyarakat, tapi kultur di dalam arti ketatanegaraan. Bagaimana orang itu tidak menyentuh kalau memang bukan haknya, bagaimana orang itu tidak membuat susah, karena sekarang itu kan salah satu ada giumnya kan, kalau bisa dibuat susah kenapa dipermudah. Nah, kami pengen menteri-menteri nanti seperti Bang Adi Aksa itu ya. Jadi ya pokoknya jalankan yang lempeng dan nggak ngambil rezeki kalau bukan haknya. Nah ini memang perubahan kultur sangat krusial. Makanya di beberapa tempat berkali-kali saya mengatakan, seperti misalkan BPN ya, Badan Penerimaan Negara. Itu adalah transformasi strukturalnya, organisasinya. Karena kita memang ingin memberikan semacam career path, jalur karir yang lebih bagus bagi aparat pajak maupun cukai. Tapi kalau hanya itu saja, hasilnya nggak akan banyak kalau tidak disertai dengan perubahan kultur dan sistem di internal institusi-institusi penerimaan negara kita. Kalau budayanya masih ya udahlah pajak bos, pajak lu 100 gua bikin 40 ya, buat gua 20. Kalau kultur itu masih ada, iya selamanya kan seperti itu. Nah, kultur itu harus dibangun. Cara bangunnya itu adalah dipaksa melalui sistem. Kenapa demikian? Pengalaman kita dulu, kita itu susah sekali antri. Ya, masih ingat zaman-zaman kita dulu tuh orang pada berebut nggak mau antri. Tapi ketika dipaksa sistem mau nggak mau orang akhirnya antri. Nah, ini juga harus demikian. Di bagian-bagian penerimaan negara tadi harus kita paksa melalui sistem supaya orang ketika dia mau nakal, dia khawatir temannya akan melaporkan. Jadi ada internal control ya, sistem internal control yang betul-betul built in, yang established di dalam.
Makanya salah satu yang saya promosikan itu adalah digitalisasi dari penerimaan PPN kita, ya. Sederhana saja pertimbangannya. Kalau Mas Anton makan di satu kafe, ketika kita bayar, apalagi kalau bayarnya nggak pakai cash, ya, bayarnya pakai kris, QRIS atau yang lain, ya, itu langsung tercatat di Dispenda. Dan itu bukan hanya di Jakarta, di Surabaya bisa, di Bali bisa, di Manado bisa. Pertanyaannya, kalau di daerah sudah bisa seperti itu, kenapa sistem PPN kita itu tidak bisa dibuat seperti itu? Ketika orang sudah bertransaksi, otomatis transaksinya tercatat langsung di Dirjen Pajak sekarang ini. Baik. Kenapa sebagian PPN itu masih pakai pertemuan yang ujung-ujungnya jadi kong-kali-kong? Jadi itu contohnya untuk kultur. Terima kasih. Baik. Untuk politik anggaran tadi belum terjawab, singkat saja, silakan Mas Derajat. Politik anggaran sudah di-spill oleh Pak Prabowo melalui visi misi kita. Jadi makan siang bergizi itu menjadi andalan itu karena memang dia menjadi satu di antara 8 program hasil terbaik cepat. Jadi untuk melihat politik anggaran, lihat saja 8 program hasil terbaik cepat itu apa. Itu di situ anggaran yang akan kita fokuskan, ya. Ada perumahan, ada kesehatan, tapi rinci di situ termasuk angka-angkanya. Oke, kita menuju ke Bang Adiaksa. Bang Adiaksa, kalau tadi belum ini ya spesifik terjawab kita ya. Skala prioritasnya apa sih nanti kalau menurut Bang Adiaksa di pemerintahan mendatang? Ada IKN, kemudian juga ada makan siang bergizi. Ini apa yang menjadi fokus? Mana saya tahu, begini, itu kan ada tim kan, timnya kan Mas Derajat. Mas Derajat yang bisa menjelaskan soal itu. Aku nggak ngerti, tapi yang jelas, yang aku tahu pribadi Pak Prabowo itu selalu dia akan memikirkan untuk kesejahteraan rakyat, dan dia sudah selesai dengan masalah pribadi, itu ya. Itu presiden. Nah, cuma mudah-mudahan beliau didukung oleh menteri-menteri yang gini, statusnya menteri, tapi rule-nya itu rule menteri juga. Jadi status dan rule-nya itu melekat pada satu. Tapi jangan sampai statusnya menteri, rule-nya pedagang, cari untung. Apa yang saya dapat setelah saya pensiun, atau jadi dirjen, atau jadi apa saja. Jadi cari orang yang status dan rule-nya, status dan perannya itu melekat betul-betul, dia amanah. Tanggung jawab kepada presiden, Pak Prabowo, pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan buat bangsa dan negara ini. Bang Adiaksa, ini kan terkait dengan kultur tadi. Kalau kita membicarakan betul, itu. Tadi Anda mengatakan bahwa yang bisa mengatasi adalah reward dan punishment dari sebuah sistem. Nah, konkretnya seperti apa, Bang? Ya, aturan. Ya, aturan Pak Prabowo bisa memanggil pimpinan-pimpinan partai, tentukan aturan mainnya, ya kan? Di DPR, apa punishment yang akan diberikan? Kalau saya bilang koruptor, hukum seberat-beratnya. Tadi kata beliau, pajak gila. Pajak orang 100 juta bisa diatur-atur 10 juta. Ini Mas Derajat tahu sendiri kan? Betul. Dulu. Ini nggak boleh deh kayak gini. Terus kemudian mohon maaf, itu tambang-tambang yang dikuasai begitu banyak oleh orang-orang itu. Ya, pengusaha itu separuh kalau perlu ditarik untuk negara. Utang 20.000 triliun itu kecil kalau tambang-tambang itu dikuasai. Pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalamnya buat rakyat. Jangan buat orang-orang itu punya 3-4 pesawat jet pribadi, sementara rakyat tidak makan. Maaf saya ngomong gini karena saya mantan Menteri Pemuda Olahraga. Jadi mesti berapi-api ya. Baik, ini terkait, ini menarik ya. Tambang ini kan berkaitan, atau kita ngomongin pasal 33 itu tadi. Nah, di politik anggaran ini sebenarnya ini juga tercakup seharusnya, Bang Anton. Silakan. Ya, pasal 33 itu juga harus baca ayat selanjutnya, Bang. Ada yang menerjemahkan demokratisasi ekonomi itu adalah liberalisasi ekonomi. Sebenarnya ini salah. Nah, yang permasalahan lagi adalah apabila sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu nggak boleh dikelola oleh privat. Tapi kita fakta yang sekarang berapa konsesi-konsesi kita yang diberikan oleh ke swasta, sehingga kebocoran-kebocoran siapa yang menikmati? Nah, lihatlah berapa sih kontribusi dari hasil tambang kita. Sedangkan kita dari pajak hidup 80% loh. Nah, ini penting bagi Pak Prabowo ke depan, tidak untuk strategi pendapatannya. Bagaimana mengelola sumber daya ini memang sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, memang harus butuh strong leadership yang kuat. Nah, terkait kultur tadi, Bang, sedikit saya jawab. Ada kultur kita yang bisa positif negatif, itu kultur kompromistik itu. Kompromi, kita politik kompromi, tapi akhirnya yang terjadi adalah akan sulit menunjukkan direct man direct place tadi. Karena secara politik faktanya Gerindra nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh sebuah koalisi. Nah, ketika menempatkan orang-orang yang tepat seperti yang kita inginkan secara struktural tadi, tentu dia Prabowo harus punya formulasinya. Antara direct man direct place itu mungkin secara teori mudah, Pak. Dalam penerapan nanti itu bagaimana? Nah, ini kita tunggu nih seorang komitmen. Kita sama-sama menunggu. Mohon maaf karena waktu terbatas. Ya, singkat. Saya mengharapkan kalau betul-betul mau kultur terbangun, laksanakan atau bentuk undang-undang pembuktian terbalik.
Pemungkiran terbalik itu penting sekali. Dan Saya atau menteri perampasan misalnya. aset, atau perampasan aset sekalian. Oke, nanti kita Jadi sama-sama. perampasan aset. Oke, Saya ini- menteri misalnya, Iya, iya, selesai iya. menteri berapa uang saya, selesai berapa uang saya, cek. Baik, Ya, nanti kita ini lanjutkan. adalah Setuju. aspirasi. Benar. Setuju, Nanti ya? kita sama-sama melihat bagaimana untuk berbagai macam program termasuk postur anggarannya. Sekali lagi terima kasih banyak ada Bang Adiaksa, kemudian ada Bang Mas Anton. Derajat dan juga Bang Anton atas waktu yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.